Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya mengundang Mr. Isma. Pak Ismawanto ini adalah guru saya. Dan sampai kapanpun kalau guru tuh tidak ada bekasnya ya Pak ya. Sampai kapanpun akan tetap jadi Ya guru. dong. Iya, gitu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, teman-teman, sebelum kita berbicara lebih lanjut ya, ngobrol lebih lanjut dengan Pak Isma, saya akan tampilkan prestasi beliau dari mulai menjadi guru gitu ya sampai sekarang prestasinya luar biasa, sangat banyak. Nanti akan saya tampilkan. Bapak izin share screen ya, Pak. Ya. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah prestasi yang dicapai oleh Pak Isma. Jadi mulai dari juara 2 lomba cepat tepat guru ya tahun 2011, kemudian finalis 15 pemenang Sinyalnya senior bagus ya. menulis. Kenapa Pak? Sinyalnya bagus. Bagus dong. Kemudian juara 1 lomba cerdas cermat guru tahun 2014 ya. Tingkat kabupaten juara 1, kemudian tahun 2016 menjuarai lagi, dan juara 1 juga penulisan cerita rakyat. Kemudian beliau juga berhasil membimbing menghasilkan juara-juara sampai puluhan, mungkin sampai ratusan ya Pak. ini nah ini capaiannya. Wah, banyak sekali Pak, luar biasa. Dan terakhir ini beliau masuk kategori 20 nominator penerima apresiasi bagi guru dan kepala sekolah pendidikan dasar tingkat nasional tahun 2020. Luar biasa ya Pak ya. Prestasi Bapak sangat banyak dan patut dicontoh oleh guru-guru di Indonesia. Gitu. Amin. Pak, dulu motivasi jadi guru apa Pak? Bapak dari tahun berapa jadi guru? Jadi guru itu dari 2004 ya. Cuma ya motivasinya sebenarnya tadinya bukan berniat jadi guru ya. Jadi masuk ke guruan itu ya tadinya karena memang tidak ada pilihan yang ideal di kampus, saya masuk jurusan bahasa Inggris gitu aja gitu. Dengan harapan nanti ketemu dengan bisa berbicara dengan orang luar dengan bahasa Inggris gitu aja sih. Iya, iya. Udah. Tahun berapa Pak mulai jadi guru? Tahun berapa mulai jadi guru Pak? 2004. 2004 ya. Pertama kali di sekolah mana Bapak? Kalau dulu pertama ininya memang karena dulu sakit itu, lalu kemudian ngajar di SD, lalu setelah itu sembuh ngajar di ini nih, di Serang ya. Ngajar di Serang. Setelah ngajar di Serang, balik lagi ke sini, ke SMP Satap 6 Cibeber karena memang ada sekolah baru. Pada saat itu juga masih ya gurunya tidak ada gitu. Lalu setelah 1 tahun kemudian
ini mengajar bareng ya, ngajar di SMA 1 Cibeber gitu. Iya. 2014 baru kemudian ke SMP 1 Cibeber sampai sekarang. Nah, perjuangan dari honor dulu ya Pak, honor kemudian PNS Iya. berapa tahun tuh Pak? Itu kan nggak mudah ya pasti ya. Gimana tuh Pak bisa melewati itu Pak? Ya, saya hampir 10 tahun sih. Jadi ini, ya perjuangannya luar biasa mungkin. Kalau Laskar Pelangi itu dianggapnya apa ya? eh, Dianggapnya itu sesuatu yang apa sulit di pedesaan, ya saya juga merasakan lebih dari itu sebenarnya. Lebih dari itu. Tetapi ya namanya juga apa menggerakkan untuk memberikan sesuatu yang terbaik, ya tetap kita lakukan gitu. Itu aja. Kalau Laskar Pelangi kan gampang, muridnya hanya 10. Iya, iya. Ya, tetapi kalau saya ketika di Satap itu mengajar ya muridnya banyak ya, tetapi juga halo, Iya, kadang gimana Pak? ya, tapi kadang ketersediaan gurunya karena memang ya namanya guru guru eh, honor ya pasti punya kebutuhan, tetapi kemudian kan tidak itu mungkin untuk biaya hidup keluarga kan kurang gitu. Iya. Ininya seperti itu. Ya itu juga sama sih, masih di sampai sekarang juga mungkin masih dirasakan oleh teman-teman Bapak ya yang masih honorer, tetapi mungkin kita berharap semakin lebih baik saja gitu. Iya, amin, amin. Bapak tadi prestasinya banyak banget ya Pak. Selain prestasi sebagai guru gitu ya, juga prestasi menghasilkan juara-juara nih para siswa, juara 1 tingkat dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat nasional gitu ya. Gimana Pak pesan apa ya, kesannya membimbing siswa kan beda-beda tuh ya Pak ya, tapi Bapak bisa menghasilkan juara-juara gitu. Apa ya? Saya kan kalau memberi uang kepada anak nggak bisa gitu. Yang kita bisa kan hanya seperti itu. Artinya sebenarnya yang kita lakukan anak-anak kemudian pada akhirnya berprestasi juga karena banyak dukungan saja, karena kalau kemudian hanya 1 atau 2 orang ya itu juga kesulitan ya. Tetapi kadangkala kita menganggap bahwa untuk berprestasi itu tidak perlu didukung oleh hal yang lain, padahal itu saling keterkaitan sebenarnya. Iya, saling Jadi dukung ada ya Pak. yang teman guru ada yang memiliki kemampuan di bidang ini, teman guru yang lain di bidang kemampuan yang ini gitu. Lalu kita kompilasikan. Dan ya saya sih hanya sebenarnya ingin membuat catatan sejarah saja bagi anak saya bahwa bukan kemudian hal yang lain. Jadi hanya memberikan pengalaman gitu. Kamu bisa dapat jadi pemenang, jadi juara kalau kemudian cara proses belajar kamu dengan seperti itu. Itu aja sih. Ya, Jadi mudah-mudahan kemudian menginspirasi dia untuk yang lebih baik gitu. Tidak berpikir tentang hasilnya harus maksimal, hasilnya harus juara, tetapi yang dilakukan ya tentu adalah prosesnya. Itu. Jadi di prosesnya ya memberikan pengalaman saja. Ininya seperti itu. Nah, dari pengalaman karena mereka pada akhirnya pernah juara di kabupaten, juara di Wilby atau provinsi atau finalis yang nasional yang seperti itu menyadarkan mungkin bagi dirinya untuk
belajar yang lebih gitu. Kalau tidak pernah jadi pernah berprestasi ya mungkin dia tidak pernah mengukur ya parameternya. Karena menurut saya kadangkala yang jadi pemenang itu juga bukan mohon maaf ibaratnya terbaik di angkatannya, tidak gitu ya. Iya. Lalu kemudian peringkat 1 atau ranking 1 di angkatannya kadang juga banyak yang tidak gitu. Hanya memberikan pengalaman kepada dia di bidang yang pertama adalah Bapak kuasai, yang kedua adalah memang anak punya potensi di bidang itu, sehingga kemudian kalau dikembangkan pasti dia akan lebih berprestasi gitu aja. Tapi ya tahu di bidang yang lain ya, intinya seperti itu. Kebanyakan lebih di bidang bahasa ya Pak ya? Ya karena memang fokusnya di bahasa ya saya bahasa, karena kalau saya harus mengajarkan yang lain, saya pikir saya kan tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Yeah. Jadi tadi syaratnya untuk mau dibimbing sama Bapak gitu ya, tidak harus pintar ya Pak ya, tapi mau bekerja keras gitu ya, mau belajar dan mau nurut gitu dibimbing ya Pak ya. Nggak harus ranking 1 ya Pak kalau mau dibimbing Bapak ya. Ya, yang mau dilatih biasanya cenderung adalah siswa yang mau berprestasi, artinya Punya motivasi kalau tinggi. istilah ya motivasi, kalau istilah anak-anak muda ya move on gitu ya. Iya, Bergerak iya. dari kebiasaannya untuk menjadi kemudian kebiasaan yang baru. Tentu itu adalah sesuatu yang biasanya kesulitan bagi mereka, karena mungkin cara berlatihnya akan berbeda dibanding dengan cara berlatih yang lain gitu. Tapi kalau dia bisa melewati masa-masa itu, insya Allah mungkin cara berpikirnya dia juga akan jauh berbeda gitu. Nah, disinilah diperlukan proses, karena yang saya kuliti itu kan psikologi anaknya. Jadi dia mampu atau tidak ya bergantung kemudian kemampuan saya juga mungkin dalam memahami psikologi anak itu. Intinya seperti itu. Ya. Dulu juga Elsa punya pengalaman tersendiri ya Pak dibimbing Bapak. Maksudnya ketika yang lainnya Dimarahi. enggak, ketika yang lainnya udah pada pulang, kita masih berlatih gitu. Ya. Di situ apa ya, sangat berkesan gitu, dan ya apa namanya, ikhtiar tidak mengkhianati hasil gitu ya Pak ya. Ya. Ya begitu. Ya, jadi udah berapa tuh Pak? Udah berapa Apanya? piala sekarang yang ditorehkan? Yang apa ini? Siswa ya, yang dari 2016 ini. 2016 ya, kalau maksudnya ini yang kebahasaan kita. Iya. Karena biasanya saling mendukung gitu. Jadi sebenarnya ya bukan kerja saya sendiri. Banyak orang-orang yang di lingkungan itu sangat membantu, karena mereka punya idenya masing-masing, lalu kita satukan gitu. Nah, kita hitung kalau tidak salah itu ada 33 ya dari 2018. 16 ya, Oh, kalau 2016. 16 sampai 2020 sebenarnya kita sudah start ya. Sudah mulai awal Januari itu kita sudah start untuk mengikuti perlombaan lagi. Dan hanya sayangnya setelah dipersiapkan anak sudah berlatih, sudah ini, tiba-tiba kemudian
kita pandemi. Ya, Jadi pandemi, iya. eh, Terhambat ya, Pak. ya seluruh perlombaan kan dimanapun kemudian dibatalkan gitu. Nah sebenarnya dari kalau Wilby biasanya kita wilayah bina yang Panggarangan, Bayah, Cibeber, Cilograng itu bidang kebahasaan ya biasanya hampir semua bidang kita juarai gitu. Wah. Hanya kalau tingkat kabupaten memang tahun yang lalu 2019 alhamdulillah memang kita yang jadi juara umumnya di tingkat kabupaten untuk bidang FLSN ini. Tidak salah emasnya berapa? 3. Wah. Kemudian ininya karena pada saat yang lalu itu kan dengan seni ya. Seni tradisional kan juara 1, cipta cerpen juga juara 1, Wah. kemudian cipta storytellingnya juga juara 1, pantun kemudian juara 2, debat bahasa Indonesia itu juara kedua dan ketiga. Jadi dari perolehan itu kita meraih yang paling banyak mendapatkan juara. Ya, Ya itu seperti itu. menandakan bahwa meskipun kita sekolah di pelosok gitu ya, Pak, ya masuknya Cikotok mah pelosok lah ya. Jauh sekali dari kabupaten, dari Rangkas gitu, bisa Ya, menunjukkan bahwa kita juga bisa melakukan yang terbaik. ya. Dan ya yang diutamakan mungkin adalah kerjasamanya bersama Iya. soalnya. Karena Saling untuk dukung. menciptakan anak beberapa cerpen itu kan tidak mudah ya. Iya. Itu sulit sekali. Kebiasaan anak kalau saya tanya ibaratnya baru masuk ke SMP begitu, berapa novel apa yang pernah dibaca di SD-nya, ya rata-rata mereka Belum pernah. belum pernah menyelesaikan satu novel pun, dan Iya. itu harus di-push, didorong bagaimana kemudian menyelesaikan itu. Sehingga saya harus tentu kami melibatkan banyak guru dalam konteks itu ya. Iya. Contoh ibaratnya dalam bidang debat itu kan diperlukan kemampuan bahasanya dan kemampuan ilmu sosialnya, pengetahuan sosial. Jadi ya tentu dibutuhkannya pasti nanti bimbingannya tidak hanya dengan saya gitu, Iya. dengan guru IPS, Pak Helmi, Pak Asep, Pak Bu Agres. Nanti kemampuan di bahasanya juga sama guru bahasa Indonesia dengan yang lain gitu. Bu Desi, Bu Etin gitu ya. Di ininya seperti itu. Storytelling saya juga sama gitu. Nanti biasanya diskusi dengan uh, apa uh, Bu Depi, Bu Umi seperti itu. Jadi koordinasi itu. Kadang-kala kan kita memiliki kelemahan mengetahui kultur dan budayanya biasanya. Iya. Biasanya kan kalau guru IPS yang seperti itu uh, lebih paham gitu. Kalau kaitannya dengan tradisi norma dan ini, maka saya harus dialog mungkin dengan guru agama, dengan Oh, iya. guru PAI ya. Ininya seperti itu. Jadi dari hasil kompilasi itu saling mendukung, lalu kemudian saling mengevaluasi, maka dihasilkanlah kemudian anak-anak yang ketika dalam proses perlombaan lebih baik. Iya. Dan sebenarnya yang paling kenapa kemudian kemarin juga ini nominator itu ya masuk ke itu, kebetulan Bapak ikut lomba itu yang kaitannya membuat best practice tentang bukan pelatihan ya, bagaimana cara melatih anak yang kemudian sampai berhasil itu, yang Bapak ambil karena fokusnya dalam bidang literasi ya, diambilnya dari bidang literasi itu gitu. Nah, teknik pengambilan peserta yang kemudian mencari kita mendapatkan yang terbaik itu di proses kegiatannya di sekolah gitu. Jadi
yang ikut cerpen ketika lomba itu bisa nyampe 200 sampai 300 orang Oh, gitu untuk mendapatkan yang terbaik. iya iya. Untuk 200 300 orang kan itu perlu banyak latihan, seleksi, dan Iya. tentu juga pasti banyak guru yang harus kadang dialognya membaca ini itu gitu. Betul Ya betul. seperti itu. Jadi nggak ditunjuk satu orang karena dia terbaik di kelas ini, enggak. Hmm. Kita lakukan prosesnya, anak diminta untuk banyak baca, setelah itu kemudian ada lomba-lomba di sekolah, bulan bahasa ya. Ya. Kita nanti adakan itu sejumlah kegiatan kebahasaan kita adakan. Nah, dari itu nanti akan ketemu biasanya anak-anak yang punya kemampuan dalam bidang bahasa. Baru setelah itu kita bina. Setelah kita bina, latih, baru kemudian diseleksi lagi. Terus secara mengerucut dari puluhan atau ratusan orang itu sampai mendapatkan satu untuk di bidang masing-masing gitu. Iya iya. Panjang juga berarti tahapannya ya Pak? Iya, panjang. Panjang. Kalau melihat dari pengalaman untuk dapat juara 1 di kabupaten setidaknya perlu 2 tahun. Wah. Setidaknya itu. Konsistennya 2 tahun. Iya. Berarti prosesnya itu benar-benar harus mampu dilewati. Ya. Hanya kalau sekarang karena sudah sudah punya seniornya, artinya kakak kelasnya yang sudah banyak juara di kabupaten gitu ya. Iya. Ada yang di provinsi, sehingga pada saat lomba atau kegiatan-kegiatan tertentu kadang dibantu oleh mereka gitu untuk proses latihannya dan ini. Iya. Lebih memudahkan gitu. Ini juga pada saat sore begini, ini di ruang guru masih banyak guru ini. Luar biasa. Kan gimana Pak ini dari tadinya offline gitu ya sekolahnya jadi online gini, gimana Pak rasanya Pak? Ya kalau kalau Bapak sih maksudnya ya secara ini untuk proses latihan itu memang agak kesulitan karena Iya. kaitannya dengan mendidik itu tidak bisa dilakukan secara online, susah. Iya, Karena iya. itu proses psikologi. Kalau mengajar Betul. gampang gitu. Betul. Kalau mengajar gampang. Justru yang menjadi tekanan kita, kenapa anak-anak itu tidak berprestasi? Karena memang kedisiplinannya bukan kecerdasannya. Ketika mereka sudah disiplin, ya alhamdulillah gitu. Ya akan jauh lebih baik. Ininya di sana. Iya. Semoga bulan Januari mungkin ya Pak, akan belum tahu juga ya. Ya, kalau melihat paparan dari pemerintah sih bulan Januari sepertinya akan ini lagi ya, akan mulai tatap muka lagi, walaupun kemudian nanti ada batasan-batasan tertentu ya, pasti banyak batasannya, belum secara normal langsung gitu, nggak bisa. Gitu. Perlahan, tetap pakai protokol kesehatan. Dan sekarang juga anak kan mau ada yang mengikuti kegiatan lomba secara mengirim video online begitu. Ya kadang berlatih di rumah di video gitu. Tapi dalam kondisi tertentu kan itu susah. Iya, ngarahinnya juga susah ya Pak. Susah ininya. Kalau di kota ya mungkin masih ada kemudahan ya. Kalau kita di daerah ya mau ininya seperti sinyal, terkendala sinyal, kuota, banyak hambatannya. Tentu karena belum terbiasa mungkin. Iya, iya. Perlu proses, Pak. Iya. Revolusi digital 4.0 ini, Pak. Ya, bolehlah anak-anak muda makanya. Generasi milenial harus siap dengan segala perubahan dan ketidakpastian. Iya, Pak. Kemarin seleksi apa tuh Pak, nominator guru inovatif ya, yang di proses seleksinya tadi dari ketika Bapak mengajukan best practice itu ya, dari berapa guru itu Pak? Kemarin itu kementerian ya, dari Dirjen Pendidikan Dasarnya menyampaikan
Ada 841 sih yang daftar. Oh, 841 Indonesia. yang daftar, yang Ada lolos 20. yang lolos Yang ya lolos berapa? 20 untuk 20. kan itu ada 2 bidang ya. Bidang utamanya yaitu guru inspiratif dan guru inovatif. Dan ada juga kepala sekolah inspiratif dan kepala sekolah inovatif. Iya. Dari tiap bidang itu diambil 20 gitu ininya. Dan dari Banten hanya Bapak yang lolos ya? Iya, kalau untuk Masya Allah. inovatif hanya sendiri. Luar biasa. Dari pelosok loh ya Pak ya, dari pelosok. Ya. Dari pelosok jangan kalah saing. Iya dong. Iya dong, harus bisa membuktikan. Iya, Bapak mungkin ada pesan untuk para murid gitu ya, atau calon siswa SMP Negeri 1 Cibeber atau ya siswa lah ya. Eh, Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan, apalagi di masa pandemi ini ya, biar anak-anak apa ya tetap belajar gitu ya dan tetap mau berjuang gitu untuk menjadi pemenang. Nah, apa kira-kira Pak pesan Bapak untuk para siswa? Ya, untuk para siswa bahwa kalaupun kemudian dalam kondisi seperti ini eh, tetap kita harus tetap belajar. Artinya bahwa rumah dengan sekolah itu sebenarnya hanya tempatnya saja yang dibedakan. Kalau kemudian ilmu pengetahuannya ya sama saja, mau di rumah mau di sekolah pun gitu. Hanya mungkin pembedanya kalau di sekolah itu lebih ditekankan juga adalah karakter kedisiplinannya akan terlihat gitu. Karakter apa pembiasaan itu lebih terkontrol oleh guru. Tetapi kalau kemudian memaknai bahwa memang ke depan itu kadang dunia tidak bisa diprediksi, maka kita harus siap untuk menghadapi perubahan ini. Lalu para siswa juga, ya kalau mau berprestasi mulailah dari sekarang untuk berdisiplin. Kalau toh kemudian tidak mau berdisiplin, tidak mau rajin, tidak mau belajar yang seperti itu, lalu kemudian hanya mengandalkan pada guru. Ketika gurumu sudah tidak ada, lalu kemudian apakah diri Anda juga akan berubah menjadi hal ke awal lagi? Kan itu suatu yang menurut Bapak tidak baik gitu ya. Iya. Jadi lebih kita akan lebih maju ketika kemudian kedisiplinan, kebiasaan diri kita yang baik itu sudah menetap dalam diri kita. Itu untuk para siswa. Iya. Jadi semangati diri kita, dan kalau mau berprestasi di SMP 1 Cibeber, siap-siaplah untuk menjadi seorang yang disiplin dan kemudian siap-siaplah menjadi yang biasanya digembleng oleh Pak Isma. Seperti itu. Luar biasa. Ada buku nggak Pak yang bisa jadi rekomendasi mungkin apa ya bagus gitu untuk dibaca siswa SMP atau SMA untuk meningkatkan motivasi mereka menjadi juara gitu. Dulu Elsa ingat waktu SMA tuh Bapak merekomendasikan buku Seven Habits siapa ya? Nah, Kalau buku, Bapak pernah baca ini Sekolah Para Juara. Kalau tidak salah itu karya Pak Munif Khatib ya. Itu mungkin bisa menjadi inspirasi kita gitu. Kalau kemudian orang kesulitan cara belajar, bisa buku-buku accelerated learning, quantum learning itu bisa kita pelajari. Itu buku yang sudah lama sebenarnya. Tetapi biasanya anak-anak yang di usia-usia remaja itu adalah motivasinya memang di buku-buku motivasi itu.
buku hypno-learning juga Learning, hypno bagus untuk learning ya. dibaca. Ya, hypno-learning itu juga bagus untuk dibaca ininya. Jadi membangkitkan bagaimana semangat anak-anak yang mau berprestasi gitu ya. Iya. Ininya seperti itu. Ya. Ya. Makasih ya Pak. Kemudian Ya. selanjutnya itu tanggal 25 November itu kan kita peringati sebagai Hari Guru ya Pak ya. Dan Ya. mungkin ada pesan dan kesan apa Bapak sebagai guru selama ini menjadi guru tuh seperti apa Pak? Pesan dan kesan Bapak. Mungkin spesial di Hari Guru ya, 25 Ya. November. Kalau pesannya ya bagi diri sendiri lah, mudah-mudahan kemudian tetap dikuatkan untuk mendidik anak siswa ya, para siswa dan generasi muda bangsa gitu. Jadi pesannya untuk diri sendiri. Mudah-mudahan kemudian banyak yang mendoakan bahwa tetap konsisten untuk membimbing anak didik gitu untuk generasi muda. Nah, kalau guru yang paling menginspirasi saya sebenarnya adalah guru SD saya ya. Siapa Dia Pak? guru SD Mungkin itu dalam kesempatan ini Bapak bisa sebutkan. pesuruh gitu, Pak Ahmad Sukandi itu. Oh. Pesuruh satu orang guru tidak ada pada saat itu di Ciayunan itu, tetapi yang ada hanya pesuruh. Tetapi kemudian dia mengajar 6 kelas itu, berarti 6 kelas. Satu orang itu mengajar 6 kelas, Pak? Iya. Yang posisinya beliau sebagai pesuruh? Posisinya sebagai pesuruh, mengajar 6 kelas. Karena guru yang lain pada saat itu tidak ada, kadang atau mungkin pulang atau gimana gitu ya. Lalu belajar apapun kadang kemudian dengan dia. Yang masih ingat kalau belajar matematika itu adalah menghitung jumlah nyabutin uban gitu. Nyabutin uban, lalu kemudian sambil nyabutin uban nanti hitung ubannya ada berapa, dikali berapa, digabungkan dengan teman gitu. Paling banyak nanti berapa, siapa pemenangnya. Itu sambil ditanya gitu. Sampai dengan sekarang masih metode teringat. Itu. Masya Allah ya Pak. Kenapa kemudian itu menurut saya sangat luar biasa? Karena dia dalam kondisi yang seperti itu pun masih memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya dan kepada teman-teman yang lain ya pada saat itu. Itu salah satu yang kemudian toh dia dalam kondisi yang seperti itu saja masih mau gitu untuk ininya. Jadi belajar nulis yang seperti itu. Kalau siapakah kemudian artinya yang mengajarkan bagaimana memegangkan pulpen di tangan Bapak itu adalah ya Ibu Eti. Ibu Eti yang Pasir Nangka itu. Oh, Guru itu Elsa adalah, juga, Pak. Ya, Ibu Eti. Dialah menurut Bapak juga adalah beliau ibu guru yang terbaik gitu. Yang mengajarkan Bapak istilahnya megang pulpen gitu ya? Iya. Oh gitu ya Pak? Karena beliau ya pada saat dulu beliau tinggal pada saat di Ciayunan beliau tinggal di rumah Bapak ya pada saat itu. Pada saat beliau menjadi guru dan diselang biasanya di rumah begitu sore atau malam beliaulah yang kemudian mengajarkan Bapak bagaimana cara menulis gitu ya. Bukan dari sana juga adalah beliau juga sering menasehati keluarga Bapak dan yang lainnya pada saat itulah. Mungkin itu catatan istilahnya menurut Ibu adalah
itu sesuatu yang kecil yang tidak terasa, tapi bagi Bapak saya ini adalah sesuatu yang luar biasa karena sampai sekarang bisa menulis ya berkat jasa beliau sebenarnya seperti itu ya Iya, iya. ininya itu. Sampai Itu terkenang ya yang Pak ya. iya sampai sampai sekarang pun ya tetap kita ya ingat gitu. Saya dulu diajari menulis tangan itu seperti ini gitu. Di apa itu sambil telungkup begitu ya. Iya, Karena iya. zaman kan nggak ada listrik jadi pada saat siang-siang gitu. Ininya seperti itu. Seperti itu ini. Masih ini Pak, tapi masih silaturahmi ya. Ya, selalu sih kalau ada waktu atau sempat ketemu seperti itu. Iya. Hmm. Iya, Bapak. Jadi untuk apa ini saya pikir kita pun dari daerah semuanya pasti punya keunikannya masing-masing ya. Iya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa ini kalau sudah juara berarti hebat atau tidak. Tentu punya keunikannya masing-masing. Tentu punya pengalamannya masing-masing gitu. Iya. Ininya seperti itu. Makanya asal kemudian kita melakukan sesuatu hal yang menurut kita itu positif untuk masa depan, itu saja sih intinya. Wah, luar biasa ya Pak. Terima kasih banyak Bapak atas Iya, bincang inspiratif sore ini ditemani hujan rintik-rintik ya Pak ya. Iya. Ya, terima Ya kasih. bolehlah sekali-kali main ke sekolah sini. Ya, siap insya Allah Pak. Terima kasih ya Pak. Teman-teman, Ya. itulah perbincangan kita. Semoga ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam literasi. literasi.